Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang sedang mencari makna. Di episode kali ini, kita memasuki barisan ayat yang sangat manusiawi, tentang takut dan lemah, tentang ujian dan kecewa, tentang harapan dan pertolongan dari langit. Surat Ali Imran ayat 121-130 mengisahkan tentang hari Uhud. Bukan sekadar kisah perang, tapi kisah tentang rapuhnya hati manusia, dan bagaimana Allah mendidik mereka untuk tetap tegak, walau gemetar. Sahabat, mari kita hayati bersama. Kadang, iman tidak membuatmu kebal dari takut, tapi imanlah yang membuatmu tetap berdiri, meski takut. Episode 86. Iman yang menegakkan diri. Ketika luka bukan lagi berdarah, tapi batin yang letih. Serial hati yang terjaga. Surat Ali Imran, ayat 121 sampai dengan 130. Sahabat, aku pernah berpikir bahwa iman itu perisai yang membuat kita takkan goyah. Tapi hidup mengajarkan, kadang iman bukan mencegah luka, tapi menuntun kita melewati luka. Lihatlah para sahabat dalam perang Uhud. Mereka bukan orang-orang biasa. Mereka langsung bersama Rasulullah, mendengar wahyu turun, merasakan jihad di medan perang. Tapi tetap saja, mereka pernah ragu, pernah lengah, pernah salah langkah. Ketika kamu berangkat pada pagi hari dari keluargamu untuk menempatkan para mukmin pada posisi dalam perang. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ali Imran, ayat 121. Ayat itu mengingatkan, bahkan Rasulullah pun diturunkan ayat untuk menguatkan langkah. Lalu siapa kita yang kadang mengaku kuat, tapi mudah sekali runtuh saat bisnis gagal, hubungan retak, atau rencana hidup tak sesuai harapan? Sahabat, ayat ini bukan untuk menghakimi kita yang rapuh, tapi mengajak untuk tidak lama-lama tenggelam dalam salah langkah. Allah Maha Tahu siapa yang masih ingin kembali. Dan sungguh Allah telah menolong kalian di Badar, padahal kalian dalam keadaan lemah. Ali Imran, ayat 123. Allah tahu kita tidak sempurna, tapi Allah ingin kita jujur. Jujur bahwa selama ini kita bukan tak mampu, kita hanya terlalu sibuk membandingkan, terlalu lelah berpura-pura, dan terlalu jauh darinya. Lalu datanglah ayat untuk menegakkan punggung yang mulai bengkok oleh beban. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan, pembeda. Ali Imran, ayat 125. Furqan itu bukan hanya ilmu, tapi kekuatan untuk memutuskan yang benar, meski berat, untuk memilih jalan pulang, meski sendiri, atau teguran, baik dirasa nyaman atau tidak nyaman, sebagai ajakan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap detik kehidupan kita. Sahabat, hari ini kita mungkin tidak sedang di medan Uhud, tapi kita sedang bertempur di medan zaman yang berbeda. Ada perang melawan ego, ada jihad melawan kehampaan, dan seringkali bentuk lukanya bukan darah dan pedang, tapi air mata di balik senyum, dan hati yang remuk dalam diam. Ada seorang ibu yang bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan dan doa, lalu bekerja seharian hanya untuk memastikan anak-anaknya bisa sekolah. Di kantor, dia dicibir karena tak mengikuti arus. Di rumah, ia tetap tersenyum, meski letihnya tak pernah benar-benar hilang. Ada seorang pemuda yang mencoba jujur dalam bisnis kecilnya,
tapi terus tersisih oleh mereka yang tak peduli halal dan haram. Setiap malam ia berdoa, "Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, meski tak banyak." Ada seorang santri yang diam-diam merasa gersang. Mengaji, belajar, tapi hatinya kosong. Ia bertanya, "Kenapa aku tak merasa dekat denganmu, padahal aku belajar tentangmu setiap hari?" Dan ada aku, yang kadang terlihat baik, tapi di dalamnya penuh pertarungan. Antara ingin dikenal, dan takut kehilangan keikhlasan. Antara ingin membela agama, dan takut sebenarnya hanya membela harga diri. Sahabat, kita semua sedang berjuang. Luka kita mungkin berbeda, tapi arahnya sama. Kita ingin tetap dekat dengan Allah. Maka meskipun kita tidak sempurna, jangan pernah berhenti untuk tetap berdiri. Karena satu langkah kecil dalam kejujuran, lebih mulia daripada 1000 pujian dalam kemunafikan. Sahabat, mari kita akhiri episode ini dengan doa dari hati yang lelah, tapi ingin kembali pulang. Shallallahu ala Nabi, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Ya Allah, ampuni kelalaian kami, kuatkan kami untuk terus berjalan walau tertatih. Bersihkan hati kami dari rasa ingin dilihat, dan jadikan perjuangan ini bukan tentang kami, tapi tentang rindu untuk kembali padamu. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat, pendengar, yang selalu dalam cinta Allah. Jika narasi ini menyentuhmu, jangan biarkan ia hanya berhenti di telinga. Sebarkan kepada sahabatmu, keluargamu, teman satu majelismu. Karena bisa jadi, ada yang sedang kalah di dalam dirinya, dan hanya butuh satu kalimat kecil untuk menguatkan. Sahabat, tulis di kolom komentar, apa bentuk jihad yang sedang kamu hadapi hari ini? Kami ingin mendengarnya dan mendoakan bersama. Tentunya jangan lupa, sahabat, untuk subscribe, aktifkan lonceng, dan ikuti episode selanjutnya dari serial Hati yang Terjaga. Karena setiap kisah, setiap ayat, adalah jalan pulang, selalu menerima dan mengembalikan kepada Allah. Bagi jiwa-jiwa yang ingin tetap hidup dalam cahaya, tetap bersama kami, jelajahi video-video lainnya di channel Cerita dan Makna Hidup. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.